पाकिस्तान। हिंदुस्तानी है जी। Halo pemirsa AO Movie. Sebuah film berjudul Bajrangi Bhaijaan, yang rilis 2015. Berkisah tentang gadis bisu berasal dari Afghanistan yang tersesat di India, hingga seorang pemuda membantunya untuk kembali ke orang tuanya. Next, selengkapnya kita simak. Cekidot. मुख्य भूमिका निभानी होगी। उनकी काबिलियत पर कोई शक नहीं कर सकता, लेकिन आज लगता है बहुत सोचा है क्या? टेंस लग रहा है। शाहिद। Berawal dari gadis kecil bernama Shahida dengan ibunya di sebuah kereta yang melakukan perjalanan dari Delhi menuju Lahore. Di sela itu seorang perempuan tua menanyakan kenapa Shahida tak mau bicara. Lantas ibunya mulai bercerita. Suatu hari Shahida yang menemani Rauf ayahnya menggembala domba disuruh pulang karena hari sudah sore. Namun pada saat itu Shahida yang berlari membuatnya terjatuh. Ibu Shahida yang melihat Rauf menanyakan keberadaannya. Menyadari Shahida belum sampai rumah, mereka mencari keberadaannya. Hingga akhirnya mereka dapati Shahida yang tersangkut sebuah pohon tepat di atas jurang. Keesokan harinya sesepuh kampung menyuruh Rauf membawa Shahida ke makam ulama di Delhi agar bisa bicara. Di sela itu Rauf menegaskan untuk pergi ke Delhi sangat sulit karena dia mantan militer. Hingga akhirnya ibu Shahida yang memutuskan untuk pergi demi anaknya. Benar saja, Shahida dengan ibunya berada di sebuah kereta menuju Delhi. Di makam ulama ibunya berdoa agar Shahida bisa berbicara. Selesai bercerita, wanita tua mendoakan agar Shahida segera bisa bicara. Di sela kereta berhenti karena perbaikan, Shahida terbangun dari tidurnya. Kemudian Shahida yang melihat kambing kecil membuatnya turun dari kereta dan bermain. Namun tiba-tiba kereta kembali berjalan. Dan Shahida yang bisu tak bisa berteriak memanggil ibunya. Tak lama berselang Shahida melihat kereta berhenti dan memutuskan untuk menaikinya. Di sisi lain ibunya mulai menyadari bahwa Shahida tak berada di sampingnya. Dengan panik ibunya berteriak mencari Shahida. Kemudian meminta agar kereta berhenti. Lantas meminta bantuan petugas untuk menemukan Shahida. Karena tak puas dia berusaha mencari sendiri namun tentara menghentikannya. Di sisi lain Shahida terlantar di India. Beruntung Shahida bertemu dengan lelaki bernama Pawan yang memberinya minum. Di sela Shahida makan, Pawan menanyainya namun dia yang bisu hanya terdiam. Ketika Pawan pergi Shahida terus mengikutinya. Menyadari itu Pawan mencoba memberinya uang namun dia menolak. Kemudian Pawan memakaikan kalungnya dan meninggalkan Shahida di kuil agar orang tuanya menemukannya. Pawan yang naik bis untuk pergi menyadari bahwa Shahida terus mengikutinya. Hingga akhirnya Pawan membawanya ke kantor polisi. Namun di sana polisi menolak untuk menampungnya. Pawan akhirnya memutuskan untuk membawa Shahida bersamanya. Di sela itu Pawan menanyakan tempat tinggalnya dan menyebut beberapa kota, namun tak satu pun yang Shahida ketahui. आप प्रतापगढ़ से हैं? हाँ, हम भी। सच? बजरंगबली की कसम। आजकल दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में क्यों? नौकरी या छोकरी? Kemudian salah satu penumpang meminta Pawan menceritakan kisah hidupnya. Karena perjalanan masih jauh, Pawan pun mulai menceritakannya. Pawan saat kecil selalu bersama ayahnya yang bernama Divakar. Pawan mempunyai keterbatasan yang tak bisa perkalian. Kemudian Divakar mengajarinya bergulat agar mempunyai badan yang kuat. Tetapi Pawan juga payah dalam hal tersebut. Hingga suatu hari Pawan yang sudah besar memberitahu ayahnya bahwa dia tak lulus ujian.
Dalam 10 kali ujian Pawan tak pernah lulus, yang membuat Divakar kesal padanya. Suatu kesempatan Pawan akan memberitahu hasil ujiannya yang ke-11, namun Divakar sudah lelah mendengar kegagalannya. Lantas menyuruh Pawan untuk pergi ke Delhi mencari pekerjaan, dan mendatangi teman lamanya bernama Dayanan. Namun sebenarnya Pawan memberitahu bahwa dia telah lulus yang membuat ayahnya terkejut hingga meninggal. Setelah itu Pawan memutuskan pergi ke Delhi. Di dalam bis uang kembalian Pawan dengan seorang gadis ada padanya. Karena hal itu membuat Pawan kebingungan. Ketika turun dari bis dan menukar uang Pawan sudah tak melihat gadis tersebut. Setelah itu Pawan mendatangi rumah Dayanan, yang kebetulan dia sedang bergulat. Di sela menonton Pawan memberi arahan pada Dayanan teknik bergulat. Hingga akhirnya Dayanan berhasil memenangkannya. Rasika yang menyadari keberadaan Pawan menuduh bahwa dia mengikutinya. Dengan ketakutan Pawan mengatakan, kedatangannya untuk bertemu Dayana dan mengaku anak Divakar. Mengetahui itu Pawan diterima oleh Dayanan dan diajak makan. Di sela berbincang Dayana menegaskan pada Pawan, bahwa dia tak memberi izin siapapun yang beragama lain untuk tinggal di rumahnya. Dayana juga menyuruh Pawan untuk ikut Rasika agar mendapat pekerjaan, yang diketahui Rasika mengajar di sekolah. Benar saja keesokan harinya Pawan ikut Rasika ke sekolah. हाले दिल को सुकून चाहिए. Suatu malam datang keluarga Tuan Davidi untuk melamar Rasika. Lantas Dayana menyuruh Pawan untuk memanggil Rasika. Pawan pun menemui Rasika untuk memberitahunya. Kemudian saat Rasika menemui tamu tersebut dengan menggandeng Pawan, lantas Rasika memberitahu ayahnya, bahwa dia melihat Pawan sebagai sosok baik untuk menjadi suaminya. Mendengar itu Dayana meminta maaf pada keluarga Davidi. Dengan kecewa keluarga Davidi meninggalkan mereka. Dayana lalu menegaskan pada Pawan untuk menjadi suami Rasika, dia harus membeli rumah dengan hasil jerih payahnya sendiri dalam waktu 6 bulan. आपकी एज क्या है? अरे वाह बजरंगी भैया वाह बधाई. Selesai bercerita Pawan melihat Sahida yang tertidur pulas. Setelah itu Pawan membawa Sahida ke rumah Rasika. Mengetahui itu Dayana memberi isyarat pada Pawan, sebelum menolong orang lain pikirkan dulu diri sendiri. Dayana mengingatkan Pawan agar fokus membeli rumah jika ingin mendapatkan Rasika. Keesokan harinya nampak Sahida yang menangis sendiri. Di sisi lain Rasika menanyakan jika tak menemukan orang tua Sahida, apa dia tinggal dengan mereka yang membuat Pawan kebingungan. Pawan dan Rasika yang pulang ke rumah mendapati orang-orang yang panik mencari Muni. Muni merupakan panggilan mereka pada Sahida karena tak mengetahui nama aslinya, hingga akhirnya Rasika melihat Muni yang sedang makan di rumah seseorang. Mengetahui Muni suka ayam goreng, membuat Pawan membelikannya. Di sela itu Muni yang melihat seorang wanita menyuapi anaknya membuatnya menangis. Merasa tak tega Rasika mencoba menghiburnya. Keesokan harinya Pawan mengajak Muni berdoa dengan agamanya, karena Muni beragama Islam membuatnya kebingungan. Di sela Pawan berdoa dengan kusuk, dia melihat Muni yang masuk ke sebuah masjid. Pawan yang merupakan non-muslim membuatnya merasa kaku memasuki masjid, hingga akhirnya dia melihat Muni yang berdoa dengan agamanya. Pawan yang keluar dari masjid memberitahu Rasika bahwa Muni beragama Islam. Di sela itu Pawan mengkhawatirkan jika Dayana mengetahuinya, lantas Rasika menegaskan pada Pawan bahwa masalah agama tidak penting. Dan mengajaknya menyusul Muni. Ketika mereka ke dalam masjid Muni sudah pergi, saat Pawan mencari keluar tiba-tiba Muni datang dengan memeluknya. Pawan lantas memeluk Muni dengan penuh kasih sayang.
pada malam harinya keluarga Dayana menonton pertandingan kriket antara India dengan Pakistan. Di saat Pakistan unggul, Muni bertepuk tangan dengan senyum di wajahnya, sedangkan orang lain merasa kesal dengan hal tersebut. Melihat negaranya memenangkan pertandingan tersebut, membuat Muni sangat senang dengan mencium bendera Pakistan. Menyadari itu, Pawan menanyakan apakah Muni berasal dari Pakistan. Muni pun mengiyakan. Mengetahui itu, Dayana sangat marah pada Pawan. Dia pun menegaskan tak bisa menampungnya dan menyuruh Pawan segera memulangkannya. Keesokan harinya Pawan membawa Muni ke kedutaan Pakistan yang kebetulan ada demo. Kemudian Pawan menyampaikan tujuannya untuk memulangkan Muni ke Pakistan, karena Muni tak mempunyai paspor. Akhirnya ditolak oleh petugas, hingga Pawan pun diusir pihak keamanan. Tak berselang lama terjadi kerusuhan di tempat tersebut. Setelah itu Pawan mendatangi sebuah agen untuk membuat paspor ke Pakistan, namun sayangnya agen tersebut tak bisa membantu. Di sela itu pemilik agen memberi tahu akan membantu memulangkan Muni tanpa memerlukan paspor. Pada malam harinya Pawan memberikan uang atas jasa memulangkan Muni, namun Muni nampak enggan pergi dengan orang tersebut. Pawan pun meninggalkan Muni. Di sela itu Pawan membeli gelang untuk diberikan pada Muni. Saat dia kembali ke agen ternyata sudah ditutup. Pawan yang melihat Muni menaiki becak, dia pun langsung mengejarnya. Hingga akhirnya Pawan diberitahu tukang becak bahwa Muni dibawa ke hotel. Setelah memasuki hotel, Pawan menyadari bahwa tempat tersebut adalah tempat pelacuran. Pawan terus mencarinya dengan memasuki kamar satu persatu, hingga akhirnya dia dapati Muni yang akan dijual pada seorang germo. Setelah itu Pawan mengatakan pada Rasika bahwa dia akan mengantar kepulangan Muni. Rasika yang merasa khawatir membuat Pawan meyakinkannya bahwa akan baik-baik saja. Keesokan harinya Pawan mulai melakukan perjalanan menuju Pakistan. Tiba-tiba datang pria bernama Ali dengan menaiki mobil menghampirinya. Ali menawari jasa membantu mereka menyeberang ke Pakistan. Di sela perjalanan Ali mengagumi Pawan yang rela mengantarkan Muni. Sampai di perbatasan mereka melewati terowongan. Sesampai di wilayah Pakistan, Ali mengajak Pawan segera pergi sebelum patroli menemukan mereka, tapi Pawan menolak dengan maksud meminta izin pada penjaga perbatasan. Benar saja para tentara menghampirinya dan mengetahui bahwa dia orang India, lalu Pawan menjelaskan bahwa dia bertujuan mengantar Muni ke Pakistan. Di sela itu Pawan memberi tahu mereka bahwa Ali yang membantunya masuk ke Pakistan. Pawan juga menunjukkan terowongan yang dia lewati. Tak begitu saja percaya para tentara menghajar Pawan. मुन्नी, तो घबरा मत मुन्नी, ये तो ऐसे ही है, कुछ नहीं हो रहा मुझे, कुछ नहीं हो रहा, छोड़ो, छोड़ो. Hingga akhirnya Pawan yang terus memohon membuat mereka memberi izin. Keesokan harinya mereka telah sampai di sebuah desa dan menyempatkan makan di warteg. Tak lama kemudian dua polisi datang untuk makan di tempat yang sama. Di sela itu Muni melihat sebuah borgol yang diletakkan begitu saja. Pawan dan Muni yang telah pergi tiba-tiba dikejar oleh polisi. Polisi yang kehilangan borgol lantas menggeledah tas Pawan, namun saat tas Muni dilihat ternyata sebuah borgol telah dia ambil. नाम क्या है तेरा? पवन। पवन? पकड़ लो इसे। चल, ले चलो, चलो। कराची से अंदरूनी मुल्क, अरे क्या कर रहा है? रोक लेना यार, भाई दर्शन यार, गाड़ी निकल जाएगी। कराची. Di sisi lain seorang reporter bernama Nawab dengan kameramen Yusuf sedang melakukan siaran.
Di sela itu seseorang memberitahu bahwa ada mata-mata dari India yang ditangkap polisi. Nawab pun mencoba mewawancarai Pawan yang dia sangka seorang mata-mata. Pawan nampak bingung dengan pertanyaannya. Setelah itu Nawab mencoba menghubungi bos TV untuk menayangkan liputannya namun sayang tak ditanggapi. Di sela Pawan dicecar polisi, Muni tiba-tiba mengambil sebuah gambar yang mirip dengan desanya. Kemudian seorang polisi gendut berniat menanyai Muni dengan memegang pipinya. Merasa kesal Pawan mulai emosi dengannya. Di sela Nawab membuat berita terlihat Pawan dan Muni berlari dari kantor polisi, Nawab pun mengikuti mereka yang menaiki bis. Kemudian Nawab menghubungi polisi tentang keberadaan Pawan. Kemudian Pawan memberitahu kondektur bahwa tujuannya untuk mengantar Muni yang tersesat di India. Pawan menunjukkan sebuah gambar yang diyakini desa Muni. Sang kondektur lantas memperlihatkan gambar tersebut, agar salah satu orang di bis mengenali daerahnya. Tak lama kemudian polisi menghadang bis yang ditumpangi Pawan. Ketika memeriksa mereka tak mendapatinya. जनाब वो चांद नवाब ने तो यही बस बताई थी। Yang ternyata mereka bersembunyi di atap bis. Di sela itu Nawab bertanya cara Pawan menemukan orang tua Muni yang membuatnya bingung. Keesokan harinya Pawan yang menyadari tidur di masjid membuatnya terkejut dan berlari keluar. Kemudian seorang ustadz menyuruh Pawan untuk masuk ke dalam, namun Pawan menolak dengan alasan non-muslim. Lantas ustadz memberitahunya bahwa masjid terbuka untuk semua orang dan mengajaknya untuk masuk. Menyadari kedatangan polisi akhirnya Pawan pun masuk ke dalam. Kemudian ustadz yang memegang gambar tersebut menanyakan pada santri, salah satu santri mengatakan bahwa gambar tersebut adalah Switzerland. तू क्या स्विट्जरलैंड से है? सबके दिल फरेब पहाड़ तो कश्मीर में होते हैं। कश्मीर? Tak lama kemudian ustadz menemui polisi yang datang ke masjid. Polisi meminta pada ustadz jika ada orang asing yang datang untuk melaporkannya. Setelah itu ustadz membawa mereka pergi dengan memakaikan cadar. Sesampai di tempat sepi mereka pun berpisah. Di saat mereka minum teh di sebuah warung nampak seseorang datang menaiki mobil, lantas Nawar menyuruh Muni untuk memasukkan pisang pada snalpot mobil. Ketika mobil orang itu mogok, Nawar datang menawari bantuan, Muni pun mengambil pisangnya, dan mobil pun hidup kembali. अरे वाह, आपने तो एक ही मिनट में सही कर दी। को कहीं छोड़ दो? Mereka akhirnya mendapat tumpangan. Di sela berbincang orang tersebut mengaku kepala polisi di daerah itu, dan sekarang dalam keadaan darurat karena ada mata-mata dari India di wilayahnya. Sesampai kantor polisi orang tersebut memberitahu bahwa anak buahnya akan mengantar pulang mereka. Ketika diantar polisi Nawab mengaku rumah seseorang sebagai rumah mereka. Ketika pemilik rumah keluar membuatnya kebingungan. अरे ये बेटी कौन है और ये क्या कर रही है? अरे लेकिन मेरी कोई बेटी नहीं। अरे बेगम, खुदा हाफिज जनाब। अल्लाह हाफिज। Pada suatu malam Pawan mengajak Nawab ke tempat suci agar doa mereka terkabul. Di saat yang sama Yusuf menghubungi Nawab dan menanyakan keberadaannya. Mengetahui keberadaan mereka polisi dan Yusuf bergegas menyusul mereka. Sesampai di tempat Nawab menyuruh Pawan duluan dan dia akan menyusul. Yang ternyata Nawab membuat video tentang perjalanan Pawan. Di tempat yang sama terlihat Ibu Muni. Kemudian Nawab mengunggah videonya ke website pribadinya. Di sela itu Nawab menyadari kedatangan Yusuf dengan polisi. Dia pun memberitahu Pawan. Saat polisi mengecek mereka sudah pergi. Kemudian Yusuf kembali menghubungi dan menanyakan keberadaan mereka. Tetapi Nawab kali ini membohongi Yusuf dengan polisi. Pada malam hari Nawab memberitahu Pawan bahwa video mereka telah diunggah ke website. Di sela Muni melihat videonya tanpa sengaja melihat sosok ibunya yang ikut terekam. Menyadari itu Pawan mengingat bis yang ditumpangi ibunya untuk mencari tahu dari mana asalnya. Keesokan harinya Pawan menanyai sopir bis yang sama. Ketika sopir mengatakan desa Sultanpur Muni tersenyum dengan mengiyakan. Menemukan jawabannya membuat Pawan dan Nawab terlihat sangat senang. Di sisi lain polisi mendapati website Nawab yang mengunggah video Pawan. Mengetahui itu mereka memutuskan untuk memeriksa semua bis yang lewat. Benar saja Nawab melihat kepolisian yang memeriksa setiap bis yang lewat. Dan akhirnya Pawan memutuskan untuk berlari.
agar Nawab bisa mengantar Muni menemui orang tuanya. जाके तेरी रात को आसा हुई मंजिल. Akhirnya Sahida bisa kembali ke pelukan ibunya. Namun Nawab yang terus merekamnya tiba-tiba mendengar suara tembakan. Kemudian video yang diunggah oleh Nawab mulai ditonton oleh jutaan orang. Rasika yang melihat video tersebut tak kuasa menahan air mata. Di sisi lain Pawan yang dipenjara terus mendapat penyiksaan untuk mengaku sebagai mata-mata. Polisi bernama Hamid yang mengetahui bahwa Pawan bukan mata-mata, membuatnya berpikir membebaskan Pawan demi kehormatan Pakistan. Keesokan harinya ribuan orang Pakistan dan India mendatangi perbatasan negara untuk memberi dukungan pada Pawan. Nawab yang bertemu Pawan memberitahunya bahwa Muni atau Sahida telah bersama orang tuanya. Dan itu pertama kalinya Pawan mengetahui nama aslinya. Ketika Pawan akan menyeberang ke India namun tentara menghentikannya. Di situ Hamid sebagai pembela Pawan dan menjelaskan pada tentara. Hingga akhirnya Pawan diperbolehkan melintas. Kemudian nampak Sahida yang dengan susah payah mencoba berteriak memanggil Pawan. Hingga akhirnya Pawan mendengarnya dan menyadari bahwa Sahida yang memanggilnya. Sahida dan Pawan saling berlari untuk bertemu, dan film pun selesai.